Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Perkenalkan diri saya Bukhari Fasa, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Iman, Dusun Cinta Makmur Eknabara, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, yang mencoba untuk memberikan sebuah video inspiratif tentang sebuah konsep pengelolaan masjid untuk mengikuti rangkaian sayembara festival lomba masjid terinspiratif dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Labuan Batu. Semoga dengan video ini akan mampu menginspirasi masjid-masjid yang lain untuk bisa memberdayakan masjid, membangun peradaban Islam di masjid, seiring dengan apa-apa yang akan kita sampaikan dalam profil Masjid Nurul Iman Dusun Cinta Makmur Eknabara ini. Bismillah, tayangan ini kita akan mulai dari pengenalan ruang lobi utama masjid yang cukup nyaman bagi akses jemaah masuk ke dalam masjid. Kemudian kita dapati teras yang cukup luas untuk menampung jemaah masjid yang mau makan bersama, berikhtilat, bercengkrama dalam masjid untuk membangun kesatuan hati di antara masyarakat di sini. Sehingga ini sangat cukup representatif dari teras masjid ini. Dan kita nanti juga akan memasuki ruang utama di masjid ini yang berkapasitas 400 orang di lantai 1 dan 100 orang di lantai 2 dengan bangunan senilai kurang lebih 770 juta. Dibangun dengan swadaya masyarakat sendiri, dan memang satu bentuk kebanggaan bahwa masjid ini terbangun dalam kisaran waktu yang cukup singkat, 2-3 tahun sudah terbangun seperti ini. Maka untuk itu inilah tayangan pertama dari segi akses masuk masjid, teras, kemudian ruang utama. Nanti kita akan room tour, kita akan berjalan ke beberapa ruangan di masjid ini dan beberapa unit-unit usaha yang dimiliki oleh Badan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Dusun Cinta Makmur Eknabara ini. Kapasitas yang sangat luas ini cukup menampung 400 orang dan 100 orang di atas, di mana jumlah kakak di sekitar kampung ini kurang lebih 214 kakak kurang lebih, yang artinya memang ketika seluruh kepala keluarga dan seluruh laki-laki yang datang ke masjid ini bisa tertampung dengan cukup leluasa di ruang utama ini, di mana kita juga sudah melantik imam rawatib di masjid kita ini, seorang hafid Quran, walaupun tidak hafid 30 juz, tapi dia hafid dalam yang koridor yang sangat layak untuk menjadikan seorang imam rawatib. Mungkin itu saja untuk ruang utama. Selepas ini kita akan beranjak ke lantai 2 dan ruang kamar mandi, insyaallah. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan menuju lantai 2, di mana lantai 2 ini ada tempat anak-anak belajar taman pendidikan Al-Quran setiap pada asar. Sekitar 60-an anak kurang lebih yang belajar di sini secara gratis. Dan untuk menuju akses di sana sangat memudahkan, ada tangga yang bisa menuju ke akses lantai 2, di mana di lantai 2 ini memang kita bebaskan anak-anak untuk berekspresi agar tidak mengganggu aktivitas orang yang berada di lantai 1, sehingga mereka bisa belajar dengan baik beserta gurunya. Dan ini merupakan cikal bakal TPA ini untuk menjadi Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah yang akan kita urus perizinannya ke Kementerian Agama. Maka selepas ini kita akan melihat ruangan di atas lantai 2 yang berkapasitas kurang lebih 100 orang. Inilah gedung yang lantai 2 yang kita ceritakan tadi dengan kapasitas kurang lebih 100 orang, di mana setiap pada asar setiap harinya ada kurang lebih 60-70 anak-anak yang beraktivitas di sini untuk belajar Al-Quran. Sebagai cikal bakal nanti ruangan ini juga akan menjadi Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awaliyah yang akan kita urus dari perizinan ke Kementerian Agama, sehingga dengan kebebasan berekspresi anak-anak memang dibebaskan di sini karena akses dia jauh dari lantai 1, sehingga gurunya, sang anak untuk bisa berimprovisasi dengan pembelajaran mereka betul-betul bisa nyaman untuk melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin agar mereka menjadi ahli-ahli Al-Quran dan memberkahi kampung ini, insyaallah. Untuk menjamin keselamatan anak-anak dalam belajar di lantai 2 ini, kita menggunakan pagar stainless ini sebagai safety agar keselamatan anak-anak tidak betul-betul terjamin, karena mereka anak-anak akan beraktivitas, berlari, bermain. Maka kita khawatirkan terjadinya sesuatu keadaan yang tidak kita inginkan, maka kita gunakanlah pagar ini sebagai pembatas agar mereka bisa betul-betul nyaman dan aman dalam melaksanakan pembelajaran di lantai 2 ini. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, disinilah sebagai sarana yang sangat vital sebetulnya, yaitu ruang kamar mandi. Ruang mandi ada sendiri, dia tidak bercampur dengan toilet. Kemudian ini ada ruang wudhu ataupun keran-keran wudhu yang alhamdulillah kami menggunakan sumur bor yang sampai hari ini tidak mengecewakan kualitas air dan ketercukupan air. Kita bisa melihat bagaimana derasnya air
yang bisa menjamin kenyamanan jemaah dalam berwudu, sehingga tidak ada kesan bahwa masjid ini kekurangan air. Dan satu hal lagi yang harus kita jelaskan, bahwa akses dari ruang wudu, toilet dan semuanya ke masjid begitu dekat, dan ada atap yang menaungi sehingga kenyamanan dalam berwudu dan lain sebagainya, akses yang tidak begitu jauh ini memudahkan para jemaah untuk betul-betul bisa mendapati dari ruang wudu ke ruang utama masjid dengan waktu yang sangat singkat, akses yang begitu mudah. Mungkin salah satu kelebihan dari desain dari masjid kita ini, agar jemaah tidak terlalu kesulitan jauhnya akses dari tempat wudu ke ruang utama masjid, sehingga mereka bisa bersegera datang ke masjid setelah mereka berwudu dengan sempurna di sini. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke sesuatu yang sangat-sangat ingin saya sampaikan dalam video ini adalah masjid kami memiliki beberapa amal usaha, yaitu yang pertama yang mau kita jelaskan adalah panti asuhan yang baru beberapa hari lalu asrama ini difungsikan karena baru menyelesaikan pembangunan di lantai satunya. Dan sampai saat ini anak-anak asuh kita sudah berjumlah kurang lebih 78 orang dengan kriteria seperti yang ada di pelang di atas: yatim, piatu, fakir, miskin, mu'alaf, anak-anak terlantar, anak-anak terkena konflik rumah tangga, terkena korban bencana alam seperti yang di tengah-tengah saya ini. Ini adalah anak-anak dari Palu, Sulawesi Tengah, yang kita ketahui bagaimana daerah mereka diuji oleh Allah dengan musibah yang sangat berat, sehingga kemarin ketika kami berdakwah ke sana, kami mengambil kurang lebih 20 atau sampai 30 orang untuk bisa menjadi anak asuh kita di sini. Dan alhamdulillah, inilah sebagai sarana kita untuk menarik pertolongan Allah sebetulnya, dengan doa mereka, dengan tangisan mereka, dengan bacaan Al-Quran mereka. Dan harapannya juga yang paling penting adalah bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain. Saya harapkan masjid-masjid yang lain juga bisa memiliki panti asuhan seperti yang punya kami seperti ini, sehingga nantinya kita bisa menghidupi ataupun membuat masjid itu seperti layaknya konsep sebuah kemaslahatan. Ada kemaslahatan ekonomi, ada kemaslahatan sosial, ada kemaslahatan kesehatan, dan kemaslahatan unit-unit usaha lainnya. Dan semua ini adalah sebuah wujud daripada konsep membangun peradaban Islam berbasis masjid sesuai dengan visi dan misi Masjid Nurul Iman yang sering kita sampaikan di beberapa kesempatan. Mungkin ini saja, selepas ini kita akan beranjak ke unit-unit amal usaha yang lain. Semoga video ini terus menginspirasi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya kita di unit berikutnya, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, sebuah konsep rumah harta dan koperasi simpan pinjam syariah sebagai solusi ekonomi untuk keumatan di kampung ini. Penting sekali karena sebuah asasi dalam membangun sesuatu harus menguatkan ekonomi, dan ekonomi yang syariah yang hari ini menjadi sebuah fenomena. Maka alhamdulillah BMT ini atau Baitul Mal wa Tamwil ini progresnya sangat positif. Sudah mencapai dana simpanan wadiah senilai 2,5 miliar dengan keuntungan progresif 355 juta kurang lebih. Di sebelah kanan saya ada manajer yang sangat expert di bidangnya, seorang mantan bankir yang hijrah menuju ekonomi syariah dan mengelola manajemen BMT ini dengan seprofesional mungkin, seperti layaknya bank, seperti layaknya perbankan yang profesional. Kemudian di sebelah saya juga seorang bankir juga, mantan bankir yang sedang menuju proses hijrah. Dan mereka inilah sebagai orang-orang profesional saya. Di belakang ada karyawan-karyawan dengan masing-masing positioning seperti teller, marketing, funding dan lain sebagainya, agar mewujudkan sebuah kekuatan profesionalitas yang nantinya dengan benefit, dengan profit daripada BMT ini, dia akan menghidupi unit-unit sosial yang lain, menghidupi panti asuhan, menghidupi poliklinik gratis yang akan kita bangun, menghidupi dapur duafa untuk memberi makan fakir miskin, orang-orang duafa. Kemudian ada slot-slot ekonomi kreatif dalam bentuk kios-kios yang bisa kita berdayakan. Ada barbershop, ada coffee shop, ada balai latihan kerja, kemudian ada
pusat sembako, ya, tandan-tandan beras, dan pusat ekonomi kreatif home industry misalnya, seperti untuk pembuatan industri rumah tangga, ibu-ibu kita rekrut untuk membuat keripik, membuat dan lain sebagainya, pemberdayaan masyarakat pada umumnya yang semua berafiliasi punya masjid. Jadi intinya, semua pemberdayaan yang kita lakukan, Taman Pendidikan Al-Quran, Panti Asuhan, BMT, semua berafiliasi ke masjid. Dan saya yakin dan percaya, Masjid Nurul Iman adalah satu-satunya masjid yang bergerak di bidang itu saat ini. Dan inilah mengapa video ini dikatakan video inspiratif, agar berdaya kita Islam dalam membangun peradaban, ekonomi, sosial, kemudian kesehatan, ekonomi kreatif, ekonomi mikro, dan lain sebagainya, agar kaum muslimin bisa berdiri di kakinya sendiri. Mungkin ini sekedar sebuah penggambaran dari betapa pentingnya unit Baitul Mal wa Tamwil ini, yang di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab pun sudah ada. Maka kita tinggal memutar ulang kembali, di zaman modern ini kita membangun kembali Baitul Mal tersebut agar menjadi inspirasi bagi orang-orang yang melihatnya. Mari membangun ekonomi syariah berbasis masjid. Alhamdulillah, menyikapi fenomena COVID-19 hari ini, maka kami mengikuti instruksi dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Labuan Batu untuk menyediakan hand sanitizer, hand wash, ataupun body sabun untuk cuci tangan yang mudah sekali diakses untuk jemaah yang akan masuk ke masjid. Dia akan bercuci tangan dengan sabun, dengan tisu untuk menangkal virus corona ataupun memberikan sebuah efek penghentian penyebaran virus corona. Di samping itu, ini secara fisik, secara ruh, secara kemaslahatan, alhamdulillah kami juga telah membuat satu program yang sangat-sangat baik sekali menyikapi himbauan nasihat dari Majelis Ulama Indonesia tentang memperbanyak gerakan berinfak dan bersedekah. Maka wujud daripada infak sedekah itu adalah kami setiap 3:30 pagi membagikan makan sahur kepada 100 orang duafa di kampung ini. Kemudian setiap jam 5:30 sore kami juga memberikan ataupun mengantarkan makanan berbuka untuk 100 orang duafa di kampung kita ini. Mudah-mudahan dari segi fisik kita menyediakan hand sanitizer dan sejenisnya, dari segi ruh, dari segi kemaslahatan untuk umat, mengikuti himbauan Majelis Ulama Indonesia kita, bahwa program pemberian makan ini betul-betul bisa menjadikan sebuah solusi untuk kesulitan orang-orang duafa hari ini. Dan harapannya program ini tidak berjalan hanya sekitar bulan Ramadan saja. Harapan kami BKM Masjid ini berniat, berazam, mudah-mudahan program dapur duafa yang sedang dibangun di ruangan di depan masjid ini akan berlangsung insya Allah sampai hari kiamat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tonggak-tonggak besi ini akan menjadi saksi bahwa kami juga masih dalam keadaan yang sangat terbatas. Keterlambatan akan kita buat percepatan. Walaupun begitu, kami masih membuka diri terhadap saran dan kritik apapun, karena tonggak-tonggak ini akan menjadi saksi bisu bahwa dia akan menguatkan pondasi unit-unit usaha berikutnya. Kita ketahui bahwa pondasi ini adalah pondasi sebuah amal usaha berikutnya, itu poliklinik gratis. Akan kita bangun rumah sakit berbasis Islam yang berpihak kepada orang-orang miskin, orang-orang duafa yang mungkin dalam keterbatasan materi yang mereka miliki, mereka tidak mampu membayar biaya kesehatan hari yang cukup tinggi. Maka mudah-mudahan dengan saksi tonggak besi ini kita akan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kaum muslimin kami harapkan saran dan kritiknya, terlebih orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk bisa mendonasikan harta mereka di tempat yang terbaik agar lebih bermanfaat kepada umat ini. Karena nantinya ini akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebuah masjid dengan kemampuan yang terbatas tapi mampu membangun unit-unit amal usaha yang berpihak kepada umat. Maka untuk itu kami hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati kaum muslimin yang mendengarkan video ini untuk bisa berjuang bersama kami untuk menjadikan Masjid Nurul Iman sebagai masjid percontohan di masa-masa yang akan datang insyaallah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.